Saat yang sama, seluruh manusia hutan nampak muncul dari atas bukit. Ajay yang melihatnya panik, lalu segera mendorong kayak Jasmine dan Maya untuk menjauh darinya. Sempat Maya menangis meminta Ajay untuk ikut dan tidak melawan kelompok manusia hutan. Namun keputusan Ajay sudah bulat. Dia juga teringat akan janjinya pada sahabatnya Richie, bahwa dia akan menyelamatkan Jasmine dan Maya, meski nyawa taruhannya. Setelah itu, dengan gagah berani Ajay berjalan menuju tempat di mana para manusia hutan itu berada. Maya terlihat sedih melihat Ajay hendak melawan banyak manusia hutan. Terlihat hutan belantara yang hijau. Scene pertamanya memperlihatkan pohon yang ditebang menggunakan mesin yang canggih. Seorang operator pemotong kayu melihat seseorang lari di dalam hutan. Namun dia tidak yakin, lalu dia melanjutkan pekerjaannya kembali untuk menebang pohon, sebatang demi sebatang. Tapi dia sekilas melihat lagi, ada orang mengintip dari balik pohon. Seketika temannya mengagetkannya. Terus dia bilang, "Tolong jangan kagetkan saya." Temannya itu hanya memperingati operator untuk berhati-hati terhadap ular piton yang banyak berkeliaran di hutan itu. Setelah memperingati si operator untuk berhati-hati, dia pergi untuk buang air kecil. Dia terlihat menancapkan kapaknya di batang pohon, lalu melangkah masuk ke dalam hutan. Saat si operator menebang pohon kembali, dia melihat temannya yang buang air kecil terjatuh. Lalu dia turun dari mobil pemotong kayu dan mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi pada temannya itu. Terlihat dia juga mengambil kapak yang tadi ditancapkan oleh temannya sebelum pergi pipis. Saat dia baru beberapa langkah, si operator kaget karena melihat temannya sudah tidak bernyawa lagi. Dan beberapa anggota tubuh temannya itu terpisah dan tergeletak di tanah. Tak lama dari itu, dia melihat seseorang yang menyeramkan. Lalu dia segera lari sekencang mungkin, masuk lebih dalam ke tengah hutan. Dia terus dikejar oleh orang tersebut, tapi dia malah masuk perangkap, bukannya berhasil kabur. Dia berusaha untuk naik dari perangkap tersebut, lalu lari kembali mencari pertolongan. Dan di saat berlari, kakinya terjerat oleh jebakan yang dipasang entah siapa. Dia berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di kakinya dengan kapak. Namun kapak itu terjatuh. Tak lama dari itu, seorang dengan penuh derong di seluruh mulut dan dadanya menghampiri, lalu mengambil kapak yang tadi terjatuh dari tangan si operator. Dengan tersenyum, manusia hutan itu menghabisi si operator tersebut. Inilah River of Blood yang diproduksi tahun 2024. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih. Inti film dimulai dengan seorang wanita berenang dengan lincah. Saat dia naik dari kolam untuk bersih-bersih, seorang pria brewok dan wanita pirang tersenyum ke arahnya. Dia membalas senyuman kedua orang itu, lalu melanjutkan jalannya menuju shower untuk bersih-bersih. Namun saat yang sama, seorang berkacamata yang bernama Richie melihat cowok brewok yang bernama Ajay dengan sinis. Setelah berenang, mereka berempat terlihat makan bersama. Di sana Richie mengajak Ajay untuk berpetualang ke tengah hutan. Setelah kedua ciwi-ciwi itu pergi shopping, namun Jasmine berkata, dia ingin ikut berpetualang dan meminta pendapat Maya. Apakah wanita pirang keriting itu mau ikut juga? Maya tentu saja menjawab iya. Dia juga ikut, membuat Richie dan Ajay senang karena istri-istri mereka mau ikut berpetualang bersama. Tapi di sela-sela ngobrol terlihat Jasmine terus memandang ke arah Ajay. Begitupun sebaliknya. Ada hubungan apa antara keduanya ya? Tahu semua akan ikut berpetualang besok. Richie lalu memanggil pelayan untuk membawa minuman pesanannya. Nampak dia ingin merayakan sesuatu. Saat itu dia menginformasikan kepada semuanya kalau perusahaannya sudah laku dengan harga yang fantastis. Merasa senang, semuanya bersulang. Dan Richie juga berkata kalau liburan kali ini dia yang akan membayar semuanya. Dia juga berterima kasih kepada Ajay dan Maya karena mau ikut liburan bersama, meluangkan waktu hanya untuk ajakan Richie dan Jasmine. Nampak Ajay tak suka dengan kesombongan kata-kata Richie. Dan benar, di kamar dia curhat pada Maya kalau dulu perusahaan Richie itu dibangun di asrama kampus mereka. Namun Richie tak mau mengajak Ajay untuk bergabung. Olehnya itu Ajay hanya bisa bekerja di perusahaan ayah Maya. Maya menenangkan suaminya sembari berkata, kamu itu kesayangan ayah dan ayah sangat mengandalkan Ajay di perusahaan karena kinerja Ajay, bukan karena dia seorang menantu. Nampak Ajay sangsi dengan perkataan Maya. Saat Maya mengajak untuk berenak mantap, Ajay tidak siap. Kebetulan HP-nya berdering. Itu dia jadikan alasan untuk menolak ajakan Maya. Rupanya itu telepon dari ayah Maya. Tahu yang menelpon ayahnya. Maya menitip pesan untuk disampaikan kalau dia kangen. Lalu Maya keluar kamar dan menikmati pemandangan yang ada di sekitar hotel mereka. Nampak memang pemandangan di sana terlihat sangat bagus.
Keesokan harinya, terlihat keempatnya sangat senang karena akan berpetualang di sungai. Terlihat juga Rais pemandu wisata hutan mereka turun dari mobil, lalu membagi-bagikan pelampung, karena mereka akan melakukan arung jeram di sungai di negara itu. Saat itu Richie berkata pada Ajay untuk menikmati kegiatan itu, karena dia sudah membayar mahal untuk wisata sungai yang akan mereka lakukan. Ajay nampak tersinggung dengan perkataan Richie yang meremehkan keuangannya. Setelah siap semua dengan pelampungnya, mereka pun naik ke kayak masing-masing. Rais sebagai pemandu mengajarkan cara menggunakan dayung, agar kayak mereka berjalan dengan baik. Nampak keempatnya sangat senang dengan petualangan yang baru. Ajay juga nampak enjoy meski tadi sempat tersinggung dengan kata-kata Richie. Tak lama dari itu, mereka menepi ke sebuah desa. Di sana Rais terlihat ngobrol dengan warga setempat. Rupanya dia ingin menyewa ayunan kain dan perlengkapan untuk menginap di tengah hutan. Sebelumnya Rais bertanya pada keempatnya, apakah mereka siap untuk berada di hutan selama 2 hari. Maya dengan semangat berkata tentu saja, mereka siap, dan yang lain pun mengiyakan apa yang Maya katakan. Mengetahui tamunya semua setuju, Rais pun membayar sewa peralatan yang dibutuhkan untuk menginap. Lalu Rais meminta semua untuk mengumpulkan ponselnya, biar semuanya bisa fokus pada liburan dan melupakan sejenak aktivitas harian. Namun Ajay tak mau. Richie sempat berkata, di tengah hutan tak ada gunanya HP, karena tak ada sinyal dan pasar saham akan berjalan seperti biasanya walaupun Ajay tak mengontrolnya. Semua pun terlihat mengumpulkan HP-nya kecuali Ajay. Setelah semua perlengkapan dan peralatan siap, mereka lalu melanjutkan mengarungi sungai menuju tempat mereka akan menginap. Pemandangan di sana memang sangat indah. Jasmine melihat seekor monyet bergelantungan di pohon. Itu hal baru bagi mereka. Nampak dari raut wajah semuanya. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Maya berkata, Rais pasti bahagia bisa melihat pemandangan yang indah setiap hari. Namun Rais berkata, hutan berbeda saat malam hari. Kalimat itu membuat Jasmine dan Maya sempat merasa bingung. Apa yang dimaksud berbeda jika di malam hari di hutan? Maya langsung bertanya lagi, sudah berapa lama Rais melakukan pekerjaan sebagai pemandu wisata hutan? Rais pun berkata, ayahnya juga pemandu, dan buyutnya pun pemandu. Dari kecil dia melihat pekerjaan itu, maka ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan keluarganya, karena dia memang suka berpetualang. Namun ada hal buruk yang terjadi pada buyutnya. Buyutnya menghilang saat melakukan pekerjaannya. Konon katanya, di dalam hutan ada sebuah tanah suci yang dihuni oleh sekelompok manusia kanibal. Awal mereka menjadi kanibal karena hutan yang mereka tinggali selalu terjadi penebangan liar, sehingga hewan-hewan yang ada di sana sebagai makanan mereka punah. Karena kebutuhan sehari-hari yang sudah tidak tercukupi, maka mereka terpaksa memangsa manusia sebagai makanan mereka. Terdengar nampak seram bagi Jasmine dan Maya, namun bagi Ajay itu adalah mitos semata. Karena Rais tak pernah melihat sekelompok manusia yang dia ceritakan tadi. Richie juga tersenyum mendengar pernyataan Ajay yang meremehkan cerita Rais. Sementara Rais berkata, terserah jika tidak percaya, namun itu yang dia yakini selama ini. Seketika raut wajah Richie berubah menjadi tegang. Begitu juga dengan Maya dan Jasmine. Di tengah perjalanan, Ajay pengen pipis. Sementara Jasmine segera lari masuk ke hutan. Nampak dia mual dan mengeluarkan semua isi perutnya. Saat yang sama, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Karena merasa takut, dia kaget saat Richie ada di belakangnya. Sembari bertanya, mengapa kamu mual padahal ini hanya di sungai? Jasmine berkata tak apa-apa, mungkin dia mabuk laut. Lalu dia mengajak Richie untuk kembali ke kayak. Di tempat lain, tapi masih di hutan tersebut, 2 orang sedang mengendarai motor trail. Mereka sempat berhenti di tempat yang bertuliskan dilarang masuk. Mereka juga ngevlog sembari berkata, mereka akan menghibur penonton dengan masuk ke area terlarang. Saat itu memang penonton mereka lebih dari 30.000 orang. Itulah yang membuat adrenalin mereka terpacu untuk memasuki wilayah terlarang, untuk memanjakan penonton mereka. Lalu mereka pun terlihat masuk dengan motor trail. Namun di tengah hutan, terlihat keduanya berbeda arah. Sempat si cewek terjatuh, lalu melihat si cowok juga terjatuh. Sekilas cewek itu melihat seorang lari masuk ke dalam hutan. Sempat dia mengira itu temannya, lalu dia berteriak memanggil nama cowok itu. Namun tak ada jawaban. Lalu dia segera mengecek apa yang terjadi. Saat dia mendekat ke motor cowok itu, betapa kagetnya dia. Cowok itu sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kondisi yang mengenaskan, bagian tubuhnya terpisah antara badan dan kelapanya. Sontak cewek itu berteriak, lalu lari sekencang mungkin. Namun dia berlari masuk lebih dalam ke hutan. Sementara di sungai, Richie dan kawan-kawan masih menikmati petualangan baru mereka. Sempat Ajay menggoda kayak Jasmine dan Richie dengan mengibaskan air lewat gayungnya. Tanpa disengaja, seekor ular kecil terlempar ke paha Jasmine, membuat wanita itu berteriak ketakutan.
lalu melompat ke air, membuat kayaknya goyang, dan Richie pun ikut terjatuh. Melihat keadaan panik, Rais pun segera mendekat ke kayak Jasmine. Ternyata itu hanya anak piton yang tidak berbahaya bagi manusia. Rais pun melepaskan ular kecil tersebut untuk menjaga kelestariannya, lalu meminta semua untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun Richie tak terima, bajunya basah dan dia pun menggoyangkan kayak AJ dan Maya. Mereka berempat akhirnya tercebur ke sungai bersama-sama. Saat itu AJ panik karena HP-nya terjatuh ke dasar sungai. Secepat mungkin, Rais melompat dan mencari HP itu. Sempat keempatnya panik karena lama Rais tak muncul ke permukaan. Namun itu hanya kekhawatiran mereka. Tak lama dari itu Rais terlihat menggenggam HP AJ. Namun HP itu basah dan mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi. Terlihat dari wajah AJ, dia sangat panik karena HP-nya rusak. Kembali ke wanita pengendara trail. Dia masih panik dan mencari bantuan. Namun dia semakin dalam masuk ke hutan. Saat yang sama dia melihat sebuah gua. Merasa itu tempat yang aman, dia pun masuk ke dalam gua tersebut. Nampak aura gua itu sangat menyeramkan. Namun dia sempat ngevlog untuk memberitahu penggemarnya kalau dia dalam keadaan tidak aman. Saat dia ngevlog terlihat di belakangnya seorang yang nampak menyeramkan. Merasa ada seseorang di belakangnya. Dia berbalik, tapi tak ada siapa-siapa yang dia lihat. Dia pun melanjutkan untuk ngevlog. Namun saat yang sama helm dari kawannya dilempar oleh seseorang ke arahnya. Dia histeris karena helm itu berisi potongan kelapa dari temannya. Tak lama dari itu, sebuah bayangan mendekatinya, lalu seketika menghabisinya. Rupanya itu adalah penghuni hutan tersebut. Penghuni hutan itu juga terlihat memegang kelapa wanita di tangannya. Namun tak tahu bagian tubuhnya disimpan di mana. Terlihat Richie dan kawan-kawan sudah sampai di tempat mereka akan menginap. Mereka pun bersiap-siap untuk naik ke darat. Terlihat juga AJ memeriksa kondisi HP-nya yang basah kuyup. Saat yang sama, Jasmine berkata, mungkin itu sudah rusak. AJ pun berkata, dia akan menggantinya. Terlihat semuanya sibuk menggantung ayunan yang akan mereka pakai untuk beristirahat. Namun AJ terlihat kewalahan. Berbeda dengan Maya yang begitu enteng melakukannya sendiri. Rais pun terlihat membantu AJ menggantung ayunan itu. Seketika Jasmine berkata, dia menyukai pria yang kuat dan terampil, seolah menyindir AJ yang tak bisa apa-apa. Saat malam hari terlihat Rais dan Maya tengah ngobrol bersama. Di sana pria itu sempat bertanya, bagaimana Maya bisa menikah dengan AJ? Sambil tersenyum, Maya menceritakan kalau AJ butuh pekerjaan dan ayahnya butuh karyawan. Dari situlah dia mengenal sosok AJ dan jatuh cinta pada pria itu. Lalu mereka memutuskan untuk menikah. Rais bertanya, hanya itu alasan Maya menikahi AJ? Dengan tersenyum lagi, Maya berkata, iya hanya itu. Terlihat Rais tersenyum mendengar dan melihat respon dari Maya. Tak lama dari itu terlihat Rais mengeluarkan foto buyutnya yang hilang di hutan tersebut. Maya pun melihat foto itu sembari berkata kagum dengan penampilan buyut Rais. Pria itu pun menceritakan tentang kisah dari manusia penghuni hutan di sana yang memang konyol. Kasus terakhir yang terjadi di hutan tersebut yaitu hilangnya penebang kayu yang sedang bekerja karena ulah dari manusia hutan. Untuk menjaga keawetan dari makanan mereka, manusia hutan pun mengambil sedikit demi sedikit anggota tubuh dari mangsanya, membiarkan mangsanya tetap hidup. Manusia hutan itu juga sengaja membiarkan mangsanya untuk kabur. Namun jika mereka butuh makanan lagi, mereka mengejar mangsanya kembali, yang mungkin saja masih berada di dalam hutan, karena kondisinya yang sudah terlalu parah. Mendengar itu Maya nampak tegang, apalagi saat dia tahu kalau anak-anak keturunan dari manusia hutan memang diajar untuk berburu manusia, agar kelompok mereka bisa bertahan hidup. Saat cerita Rais semakin seru, tiba-tiba AJ datang dan berkata hentikan cerita-cerita omong kosongmu untuk menakut-nakuti wisatawan dan meminta Maya untuk segera tidur. Maya pun mengikuti perkataan suaminya dan pamit pada Rais untuk beristirahat. Nampak Rais kesal dengan sikap AJ yang meremehkan semua cerita-ceritanya. Semua bersiap untuk istirahat. Mereka pun pamit satu sama lain. Namun AJ terlihat jatuh dari ayunan kain. Itu membuatnya sangat kesal. Semua yang melihat tertawa terbahak. Saat dia mencoba untuk kedua kalinya, dia berhasil berbaring di atas ayunan tersebut. Lalu mereka bersiap untuk tidur. Hutan sangat tenang di malam hari. Terlihat Jasmine berjalan sendiri, nampak dia hendak buang air kecil. Sudah selesai, dia pun segera kembali. Saat itu seorang mendekapnya dari belakang. Rupanya itu AJ. Sempat Jasmine kaget dan takut. Namun pada saat dia tahu itu AJ, dia langsung tersenyum dan menyambut pelukan hangat dari pria brewok itu. Mereka berdua sempat terlihat melampiaskan rasa rindu karena mereka memiliki hubungan gelap di belakang pasangan masing-masing. Di sana Jasmine menyarankan untuk memberitahu Richie dan Maya tentang hubungan mereka. Namun AJ berkata nanti saja setelah mereka kembali dari liburan. Itu membuat Jasmine sedikit kecewa kepada AJ. Lalu dia meminta AJ menjelaskan alasannya.
Mengapa tidak saat itu mereka ungkapkan semua kebenaran yang selama ini terjadi? Namun Ajay berkata, dia menunggu warisan dari orang tua Maya. Setelah dia memiliki semua, barulah dia akan berpisah dengan Maya dan menikahi Jasmine. Jasmine nampak tak mau menunggu lagi. Dia ngambek lalu pergi masuk ke hutan lebih dalam. Sempat Ajay menahannya, namun dia terus berjalan. Ajay kembali ke tempat ayunan dengan berjalan perlahan. Namun dia tidak tahu kalau Richie melihatnya jalan mengendap-endap. Maya pun nampak tahu apa yang telah terjadi. Dia juga terlihat kecewa dengan apa yang telah dilakukan Ajay di belakangnya. Saat pagi hari, Rais kebingungan karena kayak miliknya tak ada di tempatnya. Richie yang membawa kayak itu entah kemana. Sementara di tempat ayunan, Jasmine berlari menuju Maya dan Ajay. Dengan wajah panik dia bertanya apakah keduanya melihat Richie, karena sedari tadi suaminya tak ada di sekitar mereka. Masih dalam kebingungan, Rais datang dan menjelaskan kalau Richie melakukan hal yang bodoh dengan membawa kayaknya entah kemana. Mendengar kata doboh yang diarahkan ke sahabatnya, Ajay marah pada Rais, namun Ajay tidak tahu apa yang akan terjadi pada Richie jika benar dia memasuki tanah suci yang terlarang untuk orang luar. Rais sempat bilang, coba untuk menghubungi bantuan mencari Richie, namun Ajay tak bisa melakukan apa-apa dan hanya tunduk diam. Rais berkata cepat berkemas lalu segera mencari di mana keberadaan Richie. Dengan cepat semuanya membereskan barang-barang lalu kembali ke kayak. Sempat Rais bertanya pada Maya, mengapa wanita secantik Maya bisa menikahi dan jatuh hati pada pria seperti Ajay? Dengan bijak Maya menjawab, Ajay bersikap seperti itu karena sahabatnya menghilang entah kemana. Mungkin karena panik, jadi perkataan Ajay sedikit tidak terkontrol. Mereka berempat pun mengikuti arus sungai untuk mencari keberadaan Richie. Saat itu air sungai sudah pasang dan arusnya terlalu besar. Hujan gerimis pun mengguyur mereka. Rais berkata tidak mungkin Richie menerobos arus tersebut. Kemungkinan Richie berbelok ke kanan dan memasuki tanah suci terlarang. Rais menegaskan kalau dirinya takut membawa wisatawan untuk memasuki kawasan terlarang tersebut. Dia takut manusia hutan merasa terganggu dengan keberadaan mereka dan berbuat hal yang tidak diinginkan oleh semua. Maya memohon untuk masuk saja dan mencari Richie meski itu berbahaya. Jasmine setuju dengan perkataan Maya. Dia hendak mencari di mana suaminya sekarang. Rais masih tetap ragu meski Maya dan Jasmine sedikit memaksa. Ajay bertanya apakah Rais pernah melihat manusia hutan itu, sehingga Rais begitu takutnya untuk masuk ke wilayah mereka. Dengan ragu, Rais berkata tidak pernah. Merasa itu hanya mitos belaka. Ajay pun mengayuh kayaknya memasuki wilayah yang katanya terlarang untuk dimasuki orang biasa. Dengan terpaksa Rais mengikuti kayak Ajay. Mereka berempat terus mengayuh menyusuri arus sungai, mencari keberadaan Richie. Lama mereka mengayuh, tak lama dari itu mereka melihat kayak yang dipakai Richie mengapung di pinggir sungai. Mereka segera berhenti dan mencari di mana Richie sebenarnya. Tak lupa Ajay mengamankan kayak yang dipakai Richie tadi agar tidak terbawa arus. Lalu Ajay, Yasmin, dan Maya ingin masuk ke hutan. Rais terlihat tidak ikut dan memutuskan untuk menunggu saja di kayak. Dengan alasan, siapa tahu kayak mereka diambil oleh seseorang dan mereka tidak bisa pulang. Sebenarnya Rais benar-benar takut untuk memasuki wilayah terlarang milik manusia hutan yang ada di sana. Kayak hanya alasan Rais untuk tidak masuk lebih jauh ke dalam hutan. Sebelum ketiganya masuk, Rais berkata, dia menunggu di sini selama 1 jam. Dan jika dalam 1 jam ketiganya belum kembali, Rais akan pulang sendiri. Mengerti dengan maksud Rais, ketiganya pun memulai untuk mencari Richie. Ketiganya terus berjalan menyusuri hutan mencari jejak demi jejak yang mungkin saja ditinggalkan oleh Richie. Sementara Rais terlihat duduk tenang di atas kayak. Sempat Maya berkata, di mana sebenarnya Richie berada saat melihat jalan buntu menuju hutan yang lebih dalam. Di sana juga terlihat bercak derong berada di batang pohon. Itu membuat ketiganya semakin takut dan mencari jalan yang lain. Rais yang menunggu di kayak mendengar sesuatu dari dalam hutan. Sementara ketiganya terus berjalan dan melihat sebuah gua besar. Mereka pun memutuskan untuk ke sana. Rais merasa tidak nyaman dengan apa yang dia rasa. Dia memutuskan untuk turun dari kayak dan memasuki hutan. Di sana dia bersiap-siap dengan sajamnya. Lalu dia melangkah perlahan memasuki hutan. Melihat ada seseorang di balik dedaunan, dia pun mengecek keberadaan orang tersebut. Namun itu hanya patung dari jerami yang dipasangkan baju. Baju-baju yang terpasang itu mirip dengan pakaian yang dipakai korban-korban dari cerita-cerita yang Rais dengar sebelumnya. Rais pun memeriksa satu persatu benda-benda itu. Terlihat sebuah topi yang mirip dengan topi buyutnya. Seketika Rais merasa sedih. Namun saat menatap lebih dalam topi itu, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Saat berbalik, dia melihat patung yang benar-benar mirip manusia. Dan ternyata itu memang benar manusia hutan. Rais segera berlari sekencang mungkin. Dan terlihat juga manusia hutan itu mengikutinya dari belakang. Rais terjatuh namun manusia hutan itu terus mengikutinya. Rais berusaha meraih kayak dan mencoba mengayuh sekencang mungkin. Namun saat di tengah sungai,
Manusia hutan itu menghabisi Rais dengan memisahkan kelapa dari tubuh Rais. Kini yang tersisa hanya kayak Rais yang penuh dengan derong. Aji, Maya, dan Jasmine tengah sampai di bibir gua. Mereka terlihat nampak masuk ke dalam gua tersebut, sembari memanggil nama Richie, berharap Richie mendengar teriakan mereka menyebut namanya. Saat itu Jasmine melihat helm yang mungkin saja milik pengguna trail sebelumnya. Saat dia memperhatikan dengan seksama helm itu, seseorang datang mengagetkannya dari belakang. Syukurlah itu bukan manusia hutan, melainkan Richie. Ketiganya kaget namun lega, karena Richie baik-baik saja. Sontak Jasmine memeluk suaminya. Mungkin itu perasaan bahagia Jasmine karena Richie baik-baik saja. Setelah ngobrol beberapa lama, Maya berkata kalau tempat ini dihuni oleh manusia hutan. Maya tahu cerita itu dari Rais semalam. Maya mengajak untuk segera keluar dari tempat itu, karena dia takut cerita Rais benar adanya. Jasmine juga mengiyakan apa yang dikatakan Maya untuk segera keluar dari sana. Dengan bercanda aja berkata, dia akan melawan semua manusia hutan itu karena dia berotot sangat besar, membuat istri dan kedua temannya tersenyum. Lalu mereka pun segera kembali ke sungai untuk menemui Rais. Nampak di air sungai, terlihat tetesan berwarna merah. Rupanya itu derong dari isi dalam Rais yang digantung oleh manusia hutan. Di perjalanan menuju sungai, Aje komplain pada Richie. Mengapa dia pergi tanpa pamit ke tempat itu? Dengan marah Richie berkata, "Kamu sungguh tidak tahu mengapa saya melakukan ini dan apa yang kamu lakukan semalam?" Aje hanya terdiam tanpa berkata apa-apa. Dia sadar, mungkin saja Richie melihatnya bersama Yasmin semalam. Richie juga bertanya, "Mengapa kamu tega mengkhianati Maya yang sudah baik padamu? Coba lihat istrimu. Dia begitu sempurna untuk dirimu yang tidak ada apa-apanya." Setelah itu Richie pun meninggalkan Aje yang masih bingung. Richie tahu semua dari HP Aje yang ternyata tidak rusak. Dia melihat banyak foto-foto Jasmine dan percakapan Jasmine dan Aje di dalam ponsel tersebut. Itu yang membuat Richie marah pada Aje, karena ada hubungan dengan istrinya. Aje tidak dapat mengelak karena bukti sudah nyata berada di HP-nya. Dia hanya bisa memandang Richie yang pergi meninggalkannya. Saat mereka berada di tepi sungai, keempatnya merasa bingung karena Rais meninggalkan mereka dan membawa semua barang-barang termasuk HP mereka. Namun Aji berkata, Rais tidak membawa semua barang. Dia meninggalkan sajamnya yang terlihat berada di atas tanah. Aji sempat mencari keberadaan Rais. Mungkin Rais memang benar-benar sudah pergi. Lalu keempatnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Saat tengah mengayuh kayaknya, mereka melihat kayak Rais berada di tepi sungai. Aji mendekat ke kayak itu. Ada cairan merah di ujungnya. Saat Aji memeriksa apa itu, ternyata itu adalah derong yang mungkin saja milik Rais. Tapi mereka masih ragu. Lalu mereka memutuskan untuk mencari Rais ke dalam hutan. Saat dalam pencarian, Maya dan Jasmine melihat sebuah tungku yang memasak sesuatu. Lalu mereka pun mendekati panci itu. Betapa kagetnya Jasmine dan Maya melihat kelapa Rais berada di dalam air mendidih tersebut. Sontak tanpa banyak berpikir, mereka berempat segera lari menuju kayak dan berusaha untuk menjauh dari tempat itu. Sempat aja nyeletuk kalau ini semua kesalahan Richie. Namun Richie tak mau terima disalahkan, karena dia melakukan itu semua karena tahu kenyataan bahwa Aje mengkhianatinya bersama Jasmine. Maya melerai kedua pria tersebut, lalu mereka berniat keluar dari hutan itu. Tanpa mereka sadar, seorang manusia hutan memperhatikan mereka dari bawah air. Keempatnya mengayuh kayak secepat mungkin untuk mencari jalan keluar. Namun kayak mereka terhalang oleh pohon tumbang, membuat mereka harus turun dan mendorong kayak itu ke sebelah pohon. Terlihat semuanya sibuk menyeberangkan kayak itu, namun hal buruk terjadi. Manusia hutan itu menyerang Aje hingga dia terjatuh ke air. Jasmine segera mengambil sajam dari kayak. Lalu terlihat juga Richie menyerang manusia hutan dari belakang. Maya menghantam kelapa manusia hutan itu hingga roboh. Sementara Aje menancapkan sajamnya ke dada manusia hutan itu. Syukurlah mereka bisa selamat dari serangan manusia hutan. Mereka ingin segera pergi, namun kayak mereka terbawa arus air. Maya dan kawan-kawannya memutuskan untuk jalan secepat mungkin, mencari di mana hulu sungai. Mereka terlihat naik ke dalam hutan dan mulai berjalan mencari jalan keluar. Namun mereka merasa tersesat karena tak ada tanda-tanda di mana ujung dari hutan tersebut. Richie yang sempat terkena saja manusia hutan mengeluh kesakitan dan meminta Jasmine untuk membalut lukanya. Dengan gercep Maya merobek baju Aje, lalu membalut potongan kain itu ke luka Richie. Keempatnya terlihat melanjutkan untuk mencari jalan keluar. Sempat Richie mengungkit masalah yang terjadi semalam antara Aje dan Jasmine. Lalu Richie meninggalkan Aje. Aje ingin menjelaskan, namun Richie menepis tangannya. Secara tidak sengaja, tangan Aje mengenai Jasmine yang berdiri di belakangnya. Richie marah pada Aje karena sudah kasar pada Jasmine. Namun saat dia ingin melihat keadaan Jasmine, istrinya itu juga marah pada Richie yang kekanak-kanakan. Lalu Jasmine pun pergi meninggalkan semua. Maya memutuskan untuk mengikuti kemana Jasmine pergi dan kedua pria juga mengikuti langkah Maya. Hari sudah malam, namun mereka masih berada di tengah hutan belantara itu.
Maya melihat ada buah yang jatuh, lalu meminta Sajam kepada Aje untuk membelah buah itu, dan mereka pun memakannya. Saat itu Maya menceritakan tentang apa yang dia dengar dari Rais, bahwa manusia hutan mungkin sengaja membiarkan mereka hidup. Itulah cara mereka agar makanan dari mangsa tetap segar. Maya khawatir mereka dipermainkan oleh manusia hutan, dan dibiarkan berada di hutan itu dengan aman, karena masih ada cadangan makanan dari tubuh Rais yang bisa mereka santap. Maya berpikir mungkin besok manusia hutan kembali mengincar mereka, karena pasokan makanan kelompok manusia itu mungkin sudah habis. Mendengar Maya, Jasmine sangat ketakutan. Terlihat juga Aje sempat memikirkan sesuatu. Saat yang sama dia tergigit oleh nyamuk hutan yang membuatnya tidak nyaman. Richie memberi saran kalau malam ini mereka saling jaga, 2 orang tidur dan 2 orang berjaga. Setelah itu dia pergi meninggalkan temannya. Nampak Aje hanya bisa diam. Mungkin dia merasa bersalah atas apa yang telah terjadi pada semua. Richie dan Maya mulai berjaga, sementara Aje dan Jasmine tidur duluan. Maya menyapa Richie yang membuat pria itu kaget. Setelah tahu itu Maya, dia nampak tenang. Maya juga menawarkan buah pada Richie, namun dia menolaknya dengan alasan sedang tidak nyaman. Richie nampak menangis. Maya bertanya ada apa? Richie mengaku salah. Setelah diam-diam masuk ke dalam hutan, dia juga kecewa pada Jasmine dan Aje yang telah melakukan hal buruk di belakangnya. Dia juga sangat sedih tahu kini Jasmine tengah mengandung, tapi dia sadar itu bukan anaknya. Karena sebelum melakukan liburan, Richie sempat memeriksa kesehatannya, dan dia dinyatakan tidak bisa memiliki anak selamanya. Sambil menangis, Richie menceritakan semua pada Maya. Maya hanya bisa meminta Richie untuk tenang, dan berjanji mereka akan keluar dengan selamat dari hutan tersebut. Kini tiba giliran Aje yang berjaga, namun Jasmine tidak ikut karena dia terlalu lemah. Richie dan Maya pun terlihat tidur dengan nyenyak. Saat itu Aje melihat ponselnya. Dia memandangi foto pernikahannya bersama Maya. Mungkin saja saat itu Aje menyesal telah berbuat buruk kepada istrinya dengan menjalin hubungan bersama Jasmine. Saat itu Aje merasa tidak nyaman lagi dengan nyamuk hutan. Lalu dia berdiri sembari berjalan. Dia juga ingin mencari sinyal. Mungkin saja dia beruntung, namun saat yang sama dia menginjak lumpur. Dia ada ide untuk membaluri seluruh tubuhnya dengan lumpur, agar nyamuk tidak bisa menggigitnya. Aje terlihat menyatu dengan tanah. Sambil berbaring dia tetap mengawasi istri dan kedua temannya. Tak lama dari itu sosok manusia hutan terlihat berjalan dan berhenti tepat di sampingnya. Namun manusia hutan itu tidak melihat Aje yang tengah berbaring. Dia malah fokus ke arah 3 orang yang sedang tidur nyenyak. Menunggu kesempatan untuk menghabisi ketiga orang itu, dia pun terus memantau. Namun Aje perlahan bangun, lalu dia mengambil sajam yang dia tadi tancapkan di sampingnya. Setelah itu dia berdiri, namun lumpur yang ada di dadanya terjatuh, membuat manusia hutan mendengar sesuatu di belakangnya. Saat dia berbalik, Aje pun segera menyerang manusia hutan tersebut. Terjadi adu jotos antara keduanya. Aje sempat terkena sajam milik manusia hutan. Terlihat Aje mulai lemah. Namun tak lama dari itu Richie datang dari belakang dan melompati tubuh manusia hutan itu. Nampak manusia hutan masih sempat bisa mendorong Aje jatuh ke jurang. Seketika Aje pingsan karena kepalanya terkena batu besar. Saat itu dia bermimpi kalau Jasmine tengah mengandung anaknya. Namun di sana juga ada Maya. Jasmine dan Maya seketika berubah menjadi zombie dan hendak menghabisi Aje. Seketika Aje terbangun dari mimpi buruknya itu. Lalu dia berdiri mencari keberadaan Richie. Dia melihat Richie tengah diikat dan ditarik dengan akar oleh kelompok manusia hutan. Richie nampak lemah dan tak berdaya. Perlahan Aje mendekati Richie karena melihat kesempatan manusia hutan itu agak jauh. Di sana Richie meminta tolong untuk diselamatkan, namun keadaan tidak memungkinkan. Aje hanya berjanji untuk menyelamatkan Jasmine dan Maya meski nyawa taruhannya. Lalu dia segera pergi meninggalkan Richie dengan terpaksa. Richie pun terlihat dibawa ke tempat di mana manusia hutan itu berkumpul. Di sana anak remaja manusia hutan diajar bagaimana cara memangsa dan menikmati hasil tangkapan mereka. Richie terlihat sangat ketakutan, dikelilingi oleh manusia hutan. Namun terlihat kelompok manusia hutan itu membiarkan Richie untuk pergi melarikan diri. Ketua dari manusia hutan itu memberikan derong yang ada di tangannya untuk dicium oleh remaja dari kelompoknya. Seketika remaja itu menjadi buas. Lalu segera mereka mencari keberadaan Richie untuk mereka tangkap sebagai mangsa. Richie terlihat tak bisa lari sejauh mungkin karena keadaannya yang terluka parah. Dia hanya bisa berusaha bersembunyi di balik pohon-pohon yang ada di hutan. Namun kelompok remaja manusia hutan itu melihatnya dan mengepungnya. Nampak Richie melakukan perlawanan, namun dia sudah terlalu lemah sehingga remaja dari kelompok manusia hutan itu dengan mudah membawanya ke sebuah tempat ritual. Di sana Richie dihabisi oleh seorang remaja yang dipercaya nanti akan menjadi pemimpin kelompok dari manusia hutan tersebut. Ritual pun diadakan untuk merayakan keberhasilan kelompok mereka yang mendapatkan mangsa baru, yaitu Richie. Saat hari sudah pagi, Maya dan Jasmine terlihat dikagetkan dengan seseorang
yang rupanya adalah Aje. Aje memberitahu kalau Richie kini telah pergi mencari bantuan. Melihat kode mata dari Aje, Maya langsung tahu kalau suaminya itu berbohong untuk menjaga emosi dari Jasmine. Maya tahu kalau Richie sudah tiada di tangan kelompok manusia hutan. Namun itu masih dirahasiakan oleh Aje karena tidak ingin Jasmine drop. Jasmine nampak percaya dengan apa yang dikatakan Aje. Dia berharap bahwa Richie akan membawa bantuan untuk mereka. Lalu Maya mengajak Jasmine untuk segera mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Mereka pun berjalan kembali menyusuri hutan. Namun di sana mereka merasa tersesat lagi dan tak tahu di mana arah yang benar untuk keluar dari hutan tersebut. Saat mereka berhenti, seorang manusia hutan mengejutkan ketiganya. Mereka bertiga pun segera lari menuju sungai untuk menjauh, sesegera mungkin dari manusia hutan yang mengejarnya. Nampak manusia hutan itu juga lari sekencang mungkin untuk mendapatkan ketiga orang asing yang memasuki wilayahnya. Ketiganya terus berlari sampai Jasmine tidak melihat ada jebakan di tengah jalan. Lalu dia masuk ke perangkap tersebut. Terlihat dadanya terluka oleh kayu. Dia pun berteriak histeris kesakitan. Maya sedih melihat temannya. Dia meminta Aje untuk segera mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk menyelamatkan Jasmine. Lalu Aje pun mengambil akar pohon yang ada di dekatnya. Setelah mendapatkan akarnya, dia lalu melilitkan ke tubuh Maya. Maya pun segera turun ke lubang untuk menyelamatkan Jasmine. Di sana Jasmine nampak lemah. Dia berkata, dia tahu apa yang terjadi pada Richie. Namun dia tidak menyalahkan Maya dan Aje yang telah menyembunyikan kenyataan pahit tersebut. Saat Maya melihat ke atas, tak ada Aje di sana. Dia berteriak, namun Aje tak menjawab. Seketika Maya panik menyangka bahwa Aje sudah ditangkap oleh manusia hutan. Namun tak lama dari itu, Aje pun akhirnya muncul. Lalu Maya meminta Sajam untuk memotong kayu yang ada di dada Jasmine. Perlahan Maya memotong kayu itu dan mematahkannya. Setelah itu dia memapa Jasmine untuk naik ke atas permukaan perangkap. Dengan keadaan lemah, Jasmine berhasil naik. Maya juga berusaha naik dan akhirnya mereka bertiga bisa berkumpul bersama lagi. Namun Jasmine merasa kesakitan. Aje mengangkat Jasmine lalu Maya memapahnya dan mereka segera pergi dari tempat itu. Tanpa mereka tahu bahwa seorang manusia hutan mengintip mereka sedari tadi. Pada akhirnya mereka melihat jurang yang sangat dalam. Namun di bawah jurang itu ada sungai. Maya memutuskan untuk melompat terlebih dahulu. Setelah itu, Aje. Lalu terlihat juga Jasmine ikut melompat. Mereka perlahan berjalan menuju pinggir sungai untuk mencari pertolongan. Mereka terus berjalan sangat jauh. Tak lama dari itu mereka melihat sebuah kayak terdampar di tepi sungai. Mereka pun merasa bahagia. Lalu Aje mendorong Jasmine dan Maya yang sudah terkulai lemah di atas kayak untuk segera pergi dari tempat itu. Lama mereka menyusuri sungai, namun belum ada tanda-tanda sebuah desa ataupun orang yang mereka lihat. Tak lama dari itu saat Maya dan Jasmine tengah tertidur, Aje turun dari kayak menuju hutan kembali. Di sana Aje perlahan berjalan. Entah apa yang ingin Aje lakukan. Yang terlihat hanya dia merekam dirinya di ponsel sembari menantang manusia hutan. Aje terlihat menyimpan ponselnya di sela pohon, lalu segera pergi dari tempat itu. Tak lama dari itu, ketua manusia hutan mendengar suara Aje dan mencari keberadaan Aje di mana. Namun dia hanya melihat ponsel yang berisi tantangan untuk dirinya yang dibuat Aje tadi. Tak lama dari itu, Aje dari belakang menghantam ketua manusia hutan. Mereka berdua pun terlihat adu jotos kembali. Namun Aje terlalu lemah untuk ketua kelompok itu. Aje pun berusaha kabur, namun dia ditahan dan diikat oleh manusia hutan tersebut. Aje juga terlihat didorong dan terayun di atas aliran sungai. Aje berusaha meraih sajam yang tadi ditancapkan oleh manusia hutan di pohon. Sementara manusia hutan melihat dua wanita tengah tertidur. Untung saja Aje bisa memotong akar yang mengikatnya, lalu melemparkan sajamnya ke tubuh ketua manusia hutan. Pria besar itu pun terjatuh ke sungai, tepat di dekat Maya dan Jasmine berada. Kedua wanita itu auto terbangun dan panik, lalu segera menjauh dari manusia hutan tersebut. Aje segera mendekap dari belakang manusia hutan itu, lalu mereka pun kembali adu jotos. Melihat ada sajam besar milik manusia hutan tertancap di dasar sungai, Aje pun segera meraih sajam itu, lalu mengarahkannya ke leher manusia hutan. Seketika manusia itu menghembuskan nafasnya yang terakhir di tangan Aje. Aje nampak blank. Dia segera mencuci wajahnya yang penuh dengan derong, lalu secepatnya dia berlari ke arah kayak Jasmine dan Maya. Saat yang sama, seluruh manusia hutan nampak muncul dari atas bukit. Aje yang melihatnya panik, lalu segera mendorong kayak Jasmine dan Maya untuk menjauh darinya. Sempat Maya menangis meminta Aje untuk ikut dan tidak melawan kelompok manusia hutan. Namun keputusan Aje sudah bulat. Dia juga teringat akan janjinya pada sahabatnya Richie, bahwa dia akan menyelamatkan Jasmine dan Maya, meski nyawa taruhannya. Setelah itu, dengan gagah berani Aje berjalan menuju tempat di mana para manusia hutan itu berada. Maya terlihat sedih melihat Aje hendak melawan. Tak lama berselang, Aje pun tak bisa diselamatkan lagi. Dengan brutal para manusia hutan menghabisinya. Maya sangat sedih melihat suaminya kini telah tiada.
Dia seketika mengingat percakapannya bersama AJ tentang hubungannya dengan Jasmine dan anak yang berada di rahim Jasmine saat ini. AJ tak dapat berkata apa-apa saat itu. Nampak dari wajahnya dia sangat menyesal akan hal bodoh yang dia lakukan. Maya seketika terbangun dan dia segera membangunkan Jasmine. Mereka pun turun dari kayak lalu berusaha naik ke batu untuk meraih puncak bukit. Mereka berdua berusaha sekuat mungkin untuk memanjat agar bisa menjauh dari sungai. Lama mereka berjuang dan akhirnya sampai juga di atas bukit. Mereka berdua berpelukan dan saling menguatkan. Tak lama dari itu, mereka memutuskan untuk berjalan mencari bantuan. Syukurlah dari kejauhan, sebuah mobil terlihat berjalan ke arah mereka. Keduanya pun segera menghentikan mobil tersebut. Pemilik mobil itu segera memberikan Jasmine dan Maya minum. Lalu mereka membawa keduanya segera pergi dari tempat itu. Janji aja pada Richie sudah ditepati. Maya dan Jasmine selamat dari manusia kanibal penghuni hutan.